Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Pelo, mahasiswa Teknik Sipil kelas B, NIM 2022-73011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Net Present Value, Annual Equivalent, Internal Rate of Return, Benefit Cost Return, dan Payback Period. Oke, kita lanjut ke materinya, yaitu Net Present Value atau NPV. Net Present Value atau NPV adalah metode untuk mengevaluasi investasi atau proyek dengan menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk inflow dan nilai sekarang dari arus kas keluar outflow. Di sini terdapat rumus kriteria keputusan NPV lebih dari nol, proyek atau investasi layak atau menguntungkan. NPV kurang dari nol, layak, proyek atau investasi tidak. NPV sama dengan nol, proyek atau investasi impas. Contoh soal NPV. Sebuah perusahaan ingin berinvestasi sebesar Rp 100 juta untuk membeli mesin baru. Mesin ini diperkirakan akan menghasilkan arus kas sebagai berikut. Tahun pertama 30 juta, tahun kedua 40 juta, dan tahun ketiga 50 juta. Jika tingkat diskontor R adalah 10% per tahun, hitunglah NPV dari investasi tersebut. Langkah 1. Diskontor setiap arus kas. PV tahun 1 30 juta per 1 tambah 0,10 1 sama dengan 27 juta 272.727. Next, PV tahun kedua 40 juta tambah 1 10 akar 2 sama dengan 33 juta. Tahun ketiga 50 juta per 1 tambah 0,10 3 sama dengan 30 juta 564.376. Langkah 2, jumlah semua PV. Total PV 27 juta 272.727 tambah 33 juta 057 tambah 851 tambah 37 juta 564.376 97 894. Langkah ketiga, hitung NPV. NPV total PV kurang investasi awal NPV sama dengan 97 juta 894.954 kurang 100 juta. NPV sama dengan minus 2 juta 105.46. Kesimpulan, karena NPV negatif, proyek ini tidak layak. Di sini terdapat grafik. Grafik memperhatikan sebuah jawab penerimaan uang tahun ketiga semakin besar diskonto sehingga selisih flow dan present flow menjadi lebih besar. Total PV dari semua tahun Rp 97 juta, 894,994 masih lebih kecil dari investasi awal, yaitu 100 juta, sehingga menghasilkan NPV negatif. Hal ini divisualisasikan dengan PV yang tidak cukup besar secara keseluruhan untuk menutupi biaya investasi awal yang menyebabkan proyek tidak layak secara finansial. Kita lanjut ke Annual Equivalent atau AE. Annual Equivalent atau AE, nilai ekuivalen tahunan adalah suatu metode dalam analisis investasi atau proyek untuk tahunan yang setara selama umur proyek. Metode ini berguna untuk 1. Membandingkan proyek dengan umur yang berbeda. 2. Mengubah NPV menjadi bentuk tahunan agar mudah dimengerti. 3. Dengan mudah keputusan investasi berbasis nilai tahunan. Di sini terdapat rumus untuk menghitung annual equivalent atau AE adalah sebagai berikut. AE sama dengan NPV kali I
dalam kurung 1 tambah I N 1 tambah I N kurang 1. Kita lanjut ke soal diketahui NPV 50 juta, umur proyek N 5 tahun, tingkat diskonto I 10%, sama dengan 0,10. Langkah hitung bagian dalam satu. Hitung 1 tambah I N 1 tambah 0,10 pangkat 5 sama dengan 1,61051. 2. Masukkan ke dalam rumus AM 50 juta kali 0,10 kali 1,61051 1,61051 min 1. AL 50 juta kali 0,16151 bagi 0,61051. AL sama dengan 50 juta kali 0,2638, yaitu AL P 13.190. Setiap tahun 1 sampai tahun 5, proyek menghasilkan pembayaran tahunan setara sebesar 13.190. Karena nilai AE tetap, maka semua batang pada grafik memiliki tinggi yang sama. Ini menggambarkan bahwa nilai proyek secara tahunan stabil berdasarkan perhitungan nilai sekarang. Di samping itu ada grafiknya. Kita lanjut ke internal rate of return atau IRR. Adalah tingkat suku bunga rate of return di mana net present value atau NPV dari suatu proyek investasi sama dengan 0. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat pengambilan yang membuat total nilai sekarang present value dari arus kas masuk inflow sama dengan investasi awal. Di sini terdapat rumusnya. Kita masuk ke contoh soal IRR. Sebuah proyek memerlukan investasi awal sebesar 100 juta. Proyek ini akan menghasilkan arus kas selama 3 tahun sebagai berikut. Tahun pertama 40 juta, tahun kedua 40 juta, dan tahun ketiga 40 juta. Tentukan IRR untuk proyek tersebut. Angka 1, tebak 2, tingkat diskon tercoba dengan 10% dan 20%. NPV pada 10%. NPV min 100 tambah 40 juta 40 juta 1,1 tambah 1,12 tambah 40 juta. Hitung tahun 1. 40 juta per 1,1363636 tahun kedua. 40 juta per 1,21 sama dengan 33 juta 057,8 misal tahun ketiga. 40 juta per 1,331 sama dengan 30 juta 055,865. Jumlah PV sama dengan 99 juta 477,352. Sehingga NPV 10% sama dengan min 100 juta tambah 99 juta 477,352 kurang 522 juta 648. NPV tersebut negatif kecil. NPV pada 9%, NPV min 100 juta tambah 1,921,093. Hitung tahun 1. 40 juta per 1,9 sama dengan 36 juta 697,248. Tahun kedua 40 juta per 1,1881 sama dengan 33 juta 667,267. Tahun ketiga 40 juta per 1,29503 sama dengan 30 juta 899,323. Jumlah PV sama dengan 101,263
833 sehingga NPV 9% min 100 juta tambah 101,263,833 sama dengan 1.263,833 NPV positif. Langkah 2, interpolasi linear karena NPV pada 9% positif dan pada 10% negatif berada di antara 9% dan 10%. Gunakan rumus interpolasi NPV 1 NPV 1 kurang NPV 2 kali R2 kurang R1 ER sama dengan R1 tambah R1 sama dengan 9, R2 sama dengan 10, NPV 1 sama dengan 1,263,833, NPV 2 min 522,648. Substitusi IRR sama dengan 9% tambah 1,263,8335, 1,263,833 kurang min 522,648 kali 10% kurang 9%. IR 9 tambah leverage 1,283,833,1786481 GRR sama dengan 9% tambah 0,7075% IR 9,7075%. Jadi ya proyek sekitar 9,71%. Kesimpulannya, ya proyek ini sekitar 9,71% jika biaya modal lebih rendah dari 9,71%, proyek layak diterima. Kita lanjut ke benefit cost ratio atau BCR. Adalah rasio yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek berdasarkan perbandingan antara nilai kini manfaat benefit dengan nilai kini biaya cost. Di sini ada rumusnya dan kita lanjut ke contoh soal BCR. Contoh soal sebuah proyek membutuhkan biaya investasi sebesar 120 juta dan akan memberikan manfaat sebesar 50 juta per tahun selama 3 tahun. Tingkat diskonto yang digunakan adalah 10%. Hitunglah BCR proyek tersebut dan berikan kesimpulannya. Yaitu langkah 1, hitung present value PV manfaat. Karena manfaat diberikan setiap tahun secara tetap, kita bisa menghitung PV manfaat PV benefit dengan R10 benefit 50 juta hitung tiap tahun. Itu 50 tahun per 1,1 yaitu 45 juta 454,545 tahun kedua 50 juta per 1,21 sama dengan 41 juta 322,314 tahun ketiga 50 juta per 1,331 sama dengan 37 juta 567,084 total PV manfaat PV benefit sama dengan 45 juta 454,545 tambah 41 juta 322,314 tambah 37 juta 567,084 sama dengan 124 juta 343,943. Langkah kedua, hitung karena investasi hanya sekali di awal, maka PV cost sama dengan 120 juta. Langkah 3, hitung BCR, yaitu 124,343,943 per 127 juta BCR sama dengan 1,036. Kesimpulannya, karena BCR lebih dari 1, yaitu 1,36, maka proyek layak. Kita masuk ke payback period.
Payback period adalah metode penilaian investasi yang mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan jumlah investasi awal yang mulai arus cash flow yang diperoleh dari proyek tersebut. Metode ini fokus pada seberapa cepat investasi bisa kembali tanpa memperhitungkan keuntungan setelah itu. Rumusnya, jika arus kas tetap setiap tahun, payback period investasi awal atau arus kas per tahun. Maksudnya. Jika arus kas tidak tetap, maka dihitung secara kumulatif hingga investasi kembali. Di sini ada kelebihannya, perhitungan mudah dan sederhana, cepat menunjukkan tingkat. Kita lanjut ke contoh soal payback period. Sebuah perusahaan menginvestasikan sebesar 150 juta dalam sebuah proyek. Arus kas yang diterima setiap tahun sebagai berikut. Tahun pertama arus kas 30 juta, tahun kedua arus kas 40 juta, tahun ketiga arus kas 50 juta, tahun keempat arus kas 60 juta, tahun kelima arus kas 70 juta. Pertanyaan, satu, hitunglah berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai payback period. Dua, gambarkan grafik arus kas kumulatif terhadap tahun. Di sini langkah satu, hitung arus kas kumulatif. Tahun pertama 30 juta arus kas kumulatif 30 juta. Tahun kedua arus kas 40 juta dan arus kas kumulatif 70 juta. Tahun ketiga 50 juta, arus kas kumulatif 120 juta. Dan tahun keempat arus kas 60 juta dan arus kas kumulatif 180 juta. Tahun kelima arus kas 70 juta dan arus kas kumulatif 250 juta. Langkah 2, tentukan payback period 1 sampai tahun ketiga, total arus kas baru RP 120 juta, investasi RP 150 juta belum kembali penuh. Pada tahun keempat, arus kas kumulatif menjadi 180 juta, melebihi RP 150 juta. Hitung tambahan waktu selisih yang masih dibutuhkan di awal tahun keempat, yaitu 150 juta kurang 120 juta sama dengan 30 juta. Karena arus kas tahun keempat sebesar 60 juta, maka tambahan waktu yaitu 30 juta per 60 juta sama dengan 0,5 tahun. Jadi payback period yaitu 3 tambah 0,5 sama dengan 3,5 tahun. Dan di sini ada grafik payback period. Itu saja. Bila ada kata yang salah, mohon maaf.